lupa like, comment, and subscribe. Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah, teman-teman, kita baru selesai mengerjakan mobil EV. Ini Omoda E5 ya, yang EV. Ini mobil keren banget ya. Gua nggak nyangka secepat ini Chery berevolusi ya. Gua inget banget pertama kali Chery masuk ke Indonesia, mobilnya culun-culun. Sekarang dalam tempo 1 dekade, perubahannya luar biasa ya. Ini mobil udah nggak kalah sama mobil Jepang, Eropa yang teknologinya keren banget. Nah, gua nggak akan banyak ngomong tentang fitur mobilnya, teman-teman bisa lihat di review-review channel otomotif lainnya. Nah, gua akan fokus ke car audionya ya teman-teman. Jadi banyak banget polemik atau pertanyaan ya user-user mobil EV ya. Aman nggak sih kalau dipasangin audio? Ya, sebenarnya bikin boros nggak sih ke baterainya atau memperpendek umur baterainya? Nah, di video kali ini teman-teman, gua bakal nunjukin cara kita menginstal audio di mobil EV dan efeknya terhadap pemakaian listrik di mobil EV ya. Jadi kita akan ukur mobil ini sebelum kita connect audionya ya, kita ukur pemakaian akinya itu berapa ampere ya. Setelah itu kita konekin dengan setel lagu ya, bukan lagu, kita setel audionya ya. Kita pakai pink noise supaya frekuensi yang disetel itu merata ya. Setelah kita nyalakan audionya, dia akan nyedot ampere berapa dari akinya. Nah, setelah itu teman-teman punya data nih, referensi. Sebenarnya berapa banyak sih beban audio untuk mobil gitu ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, gua akan jelasin dulu instalasinya seperti apa di mobil ini, apa aja yang dipasang. Ayo kita lihat mulai dari bagasinya ya. Kalau cerita tentang audio, pasti pertanyaan pertama adalah bagaimana kita meletakkan perangkat-perangkat yang akan kita pasang ya. Entah itu DSP, entah itu subwoofer, power amplifier ya. Itu menjadi tantangan yang menarik buat kita ya. Bagaimana kita mengejar placement yang sedekat mungkin ke OEM look ya. Ini untuk mobil-mobil daily. Kalau mobil-mobil yang advance, yang competition ya mungkin beda lagi ya. Mungkin udah nggak peduli fungsional OEM looknya. Pasti ada customize di mana-mana ya. Nah, di konsep OEM look kita juga melakukan customize ya. Tapi customize-nya itu kiblatnya ke arah tampilannya bagaimana tetap kelihatannya OEM ya. Nah, di mobil ini teman-teman kita juga mengejar konsep OEM look karena ini mobil yang merupakan pemakaian daily ya. Jadi audionya targetnya adalah suaranya enak, dapat staging, tetap konsep sound quality ya. Frekuensi lengkap high, mid, low semua ada ya dan ngeblend dengan baik gitu. Nah, itu targetnya. Jadi kita mengasih solusi sesuai sama kebutuhan user. Nah, jadi apa aja yang kita pasangkan? Jadi pertama kita pasti butuh DSP-M ya, DSP ampli. Karena mobil-mobil sekarang kalau kita mau upgrade audionya tanpa DSP ampli, kita seperti tukang nggak punya obeng gitu. Nggak punya tools untuk memanage suaranya sehingga bisa ngeblend gitu. Nah, keuntungannya di mobil ini adalah head unitnya masih tidak ada permainan engineering suara ya. Jadi outputnya adalah front sama rear aja. Jadi cukup netral ya. Jadi kita mau tetap menggunakan head unit aslinya pun nggak jadi masalah. Dan mobil ini aslinya belum ada subwoofer. Ayo teman-teman kita lihat bagaimana kita membangun boxnya sama penempatan amplifiernya. Kalau kita lihat bagasinya ini benar-benar masih clean look ya, masih seperti OEM, masih seperti OEM banget. Nah, setelah kita buka tutupnya, barulah kelihatan ada penempatan audio. Sebelumnya terdapat bak dari styrofoam seperti ini, kita angkat ya. Kita buatkan penataannya seperti ini. Jadi ada box subwoofer, ada rack amplifier, sama DSP-M ya. Kita tutup dengan rapi. Sisa space-nya masih kita bisa sekat buat tempat tools ya. Di sini equipment standarnya dibekalin sama beberapa tools yang cukup penting ya, yaitu buat tire inflator dan charging kitnya ya. Jadi ini yang harus stay terus di dalam mobil ya. Nah, tentunya sebelum kita setup dengan build seperti ini ya, bawahnya tetap kita kasih peredam. Kebetulan kita pakai peredam yang multi layer dari CTK ya. Kita pakai multi matte Evo. Jadi peredam itu mengandung busa ya, selain butil rubber, dia ada mengandung busa. Selain fungsinya peredam, dia juga untuk meredam getaran ya, meredam getaran yang terdapat dari box subwoofer. Oke. Nah, ini looks belakangnya. Kita kembalikan OEM look.
Sekarang kita lihat ke bagian speakernya teman-teman. Wah, mewah sekali ya desainnya teman-teman. Amazing banget ya. Dari segi desain, dari segi fungsional, sama dari segi fitur ya. Jadi mobil ini udah dibekalin dengan speaker merek Sony ya. Sony mungkin jadi vendor resminya ya. Speakernya menurut gua kualitasnya cukup oke ya. Cukup oke. Untuk mobil standar ini udah oke banget ya. Jadi ownernya ini memang tidak berniat untuk ganti speaker ya. Jadi speaker Sony ini kita manfaatkan lagi. Cuman kita rubah jalurnya menjadi full aktif. Kebetulan ownernya ini juga pelanggan lama kita ya, yang memang pelanggan tetap Niki Motor. Jadi masih nyimpen satu buah DSP ampli Fox Research ya, Fox Research 8.6. Jadi DSP-M-nya udah built-in dengan 6 channel amplifier plus sepasang pre-out. Sepasang pre-out-nya kita untuk subwoofer, lewatin monoblock dulu untuk ke subwoofer. Ampli built-in-nya kita pakai untuk mendrive depan full aktif sama rear speaker. Very simple, sistem audionya tidak ada yang rumit ya. Nah, balik lagi ke instalasinya. Jadi banyak teman-teman yang mengkhawatirkan gimana sih mobil kalau udah dirubah, udah dimodif, masalah klaim garansinya nanti bagaimana ya. Jadi gua kasih tahu dulu, kalau misalnya teman-teman bawa ke dealer jika terjadi masalah ya dengan kondisi yang sudah modif, kemungkinan besar dealer akan menolak untuk meloloskan klaim warrantinya. Jadi trik kita adalah bagaimana kita membangun sistem yang sangat simpel sehingga dalam sekejap kita bisa membalikkan keadaan menjadi standar. Jadi tidak ada yang dirubah, speaker tidak ada yang diganti ya. Itu kita sebutnya sebagai OEM tuning. Nah, mobil ini bisa dikatakan OEM tuning, hanya ada penambahan subwoofer karena bawaan aslinya belum ada subwoofer. Jadi kita harus nambah subwoofer supaya frekuensi yang kita dengar bisa lebih lengkap gitu. Ya, jadi proses kita menginstal kabel audionya adalah, kalau teman-teman cek ini speaker depan kabelnya sama sekali nggak dipotong. Ya, jadi kita hanya mengeluarkan jalurnya dari soket aslinya sehingga kita masukin ke soket yang kita bikin secara custom sehingga dia menjadi ada in ada out supaya bisa diinstalkan ke DSP. Ya, no worries kalau teman-teman menginstal audio di Niki Motor itu kita sudah pikirkan bagaimana kelaknya jika terjadi masalah. Ya, tetap kalau kita sarankan, kalau ada masalah tetap kita sarankan bawa ke workshop Niki Motor untuk distandarkan kembali sebelum diklaim ke dealer gitu. Ya, nih mewah banget cover speakernya. Ini bentuknya mirip seperti di mobil-mobil mewah premium ya. Masih plastikan teman-teman, grace dari dealer. Jadi kita jarang nemukan ya mobil yang interiornya ada warna biru begini ya. Ini mengingatkan gua pada mobil New Ice zaman dulu ya. Itu ada satu tipe yang dalamnya interiornya birunya seperti ini. Keren banget teman-teman. Ya. Nah sekarang seperti yang gua sampaikan tadi ya, kita bakal ngukur mobil ini pemakaian ampere akinya berapa sih kalau dalam kondisi standar ya. Kondisi AC nyala, lampu nyala, audionya nyala, tapi kita nggak konekin DSP-nya, sistem audio yang kita pasang, supaya kita bisa ngukur standarnya dulu berapa gitu ya. Jadi kita mau ukur pemakaian ampere berapa dengan kondisi normal gitu, tanpa kita tambahin audio ya. Setelah itu kita akan bandingin dengan setelah kita colok power audionya, sistemnya udah bunyi ya, itu ada penambahan berapa ampere. Nah, dari situ kita akan bisa lihat, oh, berapa sih pemakaian ampere audio dalam kondisi daily use gitu ya. Nah, itu yang mau kita cari ya. Ini sekarang baterainya 72%, cluster depan nyala semua ya. Ini udah ready to drive ya. Jadi mobil ini udah siap jalan seperti kondisi normal. AC nyala, lampu nyala ya. Oke, kita ukur pemakaian listriknya berapa ampere. Nah, teman-teman, gua akan ngukur dengan tang ampere DC ya. Tang ampere DC ini kita pakai merek Kyoritsu. Ini andalan banget ya buat installer karena kita memang mainnya sama arus DC kebanyakan. Oke. Nah, teman-teman lihat ini kondisinya. Ini adalah fuse audionya ya. Kita disconnect ya kabelnya ya. Jadi belum dipasang kabelnya. Ya. Ini kita disconnect kabelnya, jadi tidak terpasang ya. Oke. Sekarang kita ukur, ini kita ke AC, modenya kita ganti ke DC ya. DC volt kita reset dulu. Ya. 0 ya.
Wow, kondisi standarnya AC nyala, lampu nyala, hampir nggak ada listrik yang dipakai nih dari aki ini nih. Ya, jadi sepertinya aki ini akan berguna untuk aksesoris-aksesoris lain yang tidak konstan ya. Kalau AC kan konstan, lampu konstan, sepertinya mengambil listriknya langsung ke baterai utama. Jadi mobil listrik itu, ini correct me if I'm wrong ya. Jadi sepemahaman saya, bedanya mobil bensin dengan mobil listrik adalah di mobil bensin untuk charging akinya menggunakan alternator ya. Jadi dari putaran mesin. Sedangkan untuk mobil listrik charging akinya itu dari baterai utama ya. Jadi apapun yang kita tambahin beban pemakaian listrik ke aki itu tidak mengambil langsung ke baterai utama, tapi melainkan ke aki ya. Jadi baterai utama akan mencas si akinya. Oke. Nah, setelah ini kita coba pasangkan, kita ukur lagi kembali. Ini kabel audionya udah kita pasang teman-teman, udah connected ya. Nah sekarang kita ke mobil untuk hidupin audionya ya. Nah sekarang kita setel track pink noise ya. Kenapa gue pakai pink noise? Supaya audionya itu nggak terlalu fluktuatif. Pink noise itu adalah sinyal suara yang menyuarakan semua frekuensi dengan merata ya. Dengan merata, itu yang biasa kita pakai buat tuning juga ya, signal ini ya. Jadi di sini mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz itu bunyi semua dengan balance ya, sehingga kita bisa menangkap pemakaian listriknya dengan lebih tepat gitu. Nah sekarang level volume audionya akan gua taruh di setengah ya, setengah dari maksimum. Nah ini kira-kira setengah dari maksimum nih. Nah terus kita ukur pemakaian listriknya. Nah sekarang kita ukur kondisi daily use pemakaian audio itu berapa ampere ya. Dengan kondisi volume setengah, artinya daily use itu pemakaian listriknya cuma sekitar 2,2 ampere ya, 2,2 ampere. Nah teman-teman udah saksikan ya, jadi pemakaian audio dengan sistem DSP ampli plus satu buah monoblok itu hanya mendraw ampere DC sebanyak 2,2 dalam pemakaian normal sehari-hari ya. Jadi besar nggak sih ukuran segitu? Menurut gua sih kecil ya, kecil banget, karena secara teoritis kita hitung sebuah lampu dengan kekuatan 55 watt, dia itu aja akan narik ampere sekitar 4 ampere ya, konstan. Sedangkan audio itu fluktuatif ya. Nah memang kali ini kita menggunakan pink noise sehingga suaranya agak konstan, tapi di dalam sehari-hari kita belum tentu nyetel volume sampai setengah volume. Mungkin aja lebih pelan, tapi kadang-kadang juga bisa geber ya. Jadi ya kesimpulan yang gue tangkap sebenarnya do no harm ya untuk pemakaian audio di mobil listrik. Jadi kecil banget gitu. Nah mungkin untuk next kesempatan berikutnya kita akan coba ukur lagi mobil EV yang pemakaian audionya lebih advance ya, lebih wah, dengan power yang lebih banyak gitu. Dengan pemakaian listrik yang lebih banyak, kita mau tahu itu pemakaiannya berapa ampere. Oke? Nah, teman-teman, sekian dulu review kali ini di mobil EV ya. Next kita akan bikin lagi mobil-mobil EV berikutnya, sehingga teman-teman punya data yang lebih banyak, bisa jadi referensi dan patokan ya untuk memutuskan pasang audio apa enggak di mobil EV. Oke, seperti biasa di Niki Motor, kalau kita bikin review video ya, teman-teman bisa ikut dengerin, kita akan rekamin hasil suaranya sehingga teman-teman bisa membayangkan ya hasil suaranya seperti apa di dalam mobil. Oke, gue izin pamit dulu, thank you for watching, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah. Oke teman-teman Car Audio Lovers, sekarang gue mau ngerekamin hasil suara yang ada di mobil Omoda 5 EV yang satu ini ya teman-teman Car Audio Lovers. Seperti apa hasil suaranya? Yuk langsung aja gue rekamin hasil suaranya. Teman-teman jangan lupa gunakan headset ya.